mau umroh juga masih belum mampu. Nah ini kita coba berikan apresiasi dengan memberangkatkan mereka ke Tanah Suci umroh. Kalau untuk guru agama Katolik misalnya, guru sekolah minggu, Bisa ya kita berziarah. berangkat ke Yerusalem misalnya dan lain sebagainya. Punya program ngaji. Ya, Nah itu gimana tuh Mas? Bagaimana penyaringan untuk mereka yang ingin berpartisipasi nantinya? Kan ini kan masih mengawang nih gitu Betul. kan ya. Ini siapa aja yang bisa ikutan? Apakah ini hanya terpatok untuk mereka yang Muslim saja kah? Gitu, atau seperti apa? ya. Jadi yang pertama ini berangkat dari kekhawatiran kita, saya dan Bu Yuli Hastuti. Kebetulan beliau ini sekarang Bupati Incumbent, saya Ketua DPRD, jadi kami sedikit banyak kami memahami yang terjadi di masyarakat kami. Mulai ada pergeseran nilai, mulai ada pergeseran budaya yang timbul dari ekses kemajuan teknologi saya kira, kemajuan zaman. Bahkan kalau kita lihat daerah lain kemarin, mungkin 2 minggu yang lalu cukup miris juga ada sebuah tragedi, sebuah peristiwa. Ada anak usia 14 tahun, putri diperkosa dan dibunuh dan pelakunya 4 orang, 3 diantaranya masih anak di bawah umur. Ini artinya kan ada sebuah pergeseran nilai yang luar biasa di tengah masyarakat kita termasuk di Kabupaten Purworejo. Maka ke depan membangun Kabupaten Purworejo ini tidak bisa hanya dari segi fisik saja. Tapi kita harus membangun akhlak, membangun moral kita ini kan menjadi tidak kalah penting. Maka dibutuhkan penguatan-penguatan. Nah penguatannya melalui apa? Salah satunya, saya nggak bilang ini satu-satunya, tapi salah satunya. Anak-anak kita ini kan belajar supaya tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara spiritual. Anak-anak kita ini yang Muslim ya biasanya setiap sore belajar sama guru ngaji di desa-desanya, di kampungnya dia, di wilayahnya dia. Yang Katolik Kristen tiap minggu, sekolah minggu, itu kan bisa menjadi pondasi spiritual bagi anak-anak kita. Nah maka selama ini mereka-mereka ini pengajar-pengajar ini, guru ngaji, guru sekolah minggu yang mereka tidak pernah mengharapkan apapun. Karena mereka kan bukan pekerja formal, tidak digaji. Bukan yang mendapat bulanan. Betul. Kita sebenarnya sudah memberikan sih insentif dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, tapi nilainya kan masih sangat kecil, 125.000 per bulan. Nah, maka ke depan kita ingin memberikan apresiasi lebih kepada para pelaku agama non-formal, para pengajar kita yang non-formal ini untuk bisa merasa lebih dihargai, sehingga ke depan harapannya bisa menjadi motivasi bagi mereka. Dan juga bisa mendukung. Dan juga mendukung program itu. Yang pertama tadi, apakah kemudian hanya untuk yang beragama Islam? Tentu tidak. Kita kan beragam. Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara kita Pancasila. Tapi tentu nanti kuotanya kan namanya adil kan tidak harus sama. Nah mungkin karena yang Muslim di sana mayoritas lebih banyak prosentasenya, ya maka nanti kita atur jumlahnya. Tapi paling nggak kan memberikan kesempatan. Kita memberikan kesempatan. Jadi misalnya yang Muslim kita berikan umroh gratis. Ya. Karena kami paham juga mereka banyak dari mereka yang belum mampu untuk berangkat ibadah haji, mau umroh juga masih belum mampu. Nah ini kita coba berikan apresiasi dengan memberangkatkan mereka ke Tanah Suci umroh. Kalau untuk guru agama Katolik misalnya, guru sekolah minggu, ya kita berangkat ke Yerusalem misalnya dan lain sebagainya. Nah ini sebagai wujud apresiasi pemerintah daerah bahwa Pemda hadir di ruang-ruang tersebut, saya kira seperti ini. Sebenarnya masih pengen tahu banyak mendetail soal itu, tapi nanti kita bisa angkat lagi di lain kesempatan. Yang terakhir nih Mas, mengenai kesehatan gratis. Kesehatan gratis ini kan rencananya memang akan segera dijalankan, akan segera dimulai, bahkan sebelum dilantik. Bisa disampaikan sedikit kan Mas? Bocorannya. Jadi kesehatan ini dari sudut pandang kami, dari hasil penelitian kami, ini banyak orang kita yang tadinya di kelas menengah, jatuh miskin karena sakit. Harus berobat rutin, dia tidak bisa bekerja, ini otomatis akan menambah angka kemiskinan kita. Padahal cita-cita besar kita adalah Kabupaten Purworejo, untuk angka kemiskinannya kita bisa turun drastis. Nah, salah satu yang bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat apa? Ya tentu kesehatan. Karena namanya orang itu kan pasti, semua orang pasti akan mengalami sakit, walaupun maunya sehat. Maka kita berkomitmen untuk memberikan jaminan kesehatan gratis bagi seluruh warga yang ber-KTP Purworejo. Jadi cukup menggunakan KTP Purworejo, selama yang bersangkutan mau berobat atau dirawat di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah, baik itu puskesmas,
baik itu puskesmas pembantu sampai dengan rumah sakit umum daerah, kita pastikan kita berikan jaminan kesehatan gratis. Nah, ini yang kita godok dan sebenarnya embrionya udah kita mulai dari 2023 dan ini akan kita lakukan secara menyeluruh se-Kabupaten Purworejo di 2025 nanti. Kebutuhan anggarannya sudah kita hitung untuk 1 tahun anggaran kurang lebih, karena yang namanya orang sakit kan nggak bisa kita pastikan jumlahnya, tapi kurang lebihnya kita mencoba berhitung mengkalkulasi dari tahun-tahun sebelumnya, kebutuhannya di angka 85 sampai 100 miliar per tahun. Angkanya cukup besar memang, tapi saya kira manfaat yang dirasakan masyarakat akan jauh lebih besar. Jadi ini yang menjadi komitmen kami dan insya Allah di 2025 ini bisa kita lakukan. Direalisasikan. Ya. Mudah-mudahan dari semua nih agenda prioritas betul-betul bisa direalisasikan. Amin. Kalau misalnya nanti Mas Dion menang. Jadi mohon doanya supaya Yuli Dion di 2024, 27 November nanti menang. Oke, terima kasih Mas Dion untuk waktunya. Sanggi Pasaribu, pamit undur diri.